Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perken- Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Sanggita dari kelas 8 Sekolah Indonesia Kairo. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol sama beberapa alumni Sekolah Indonesia Kairo untuk acara Sapa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Yuk kita sapa. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, baik. Gimana kabarnya Anggi? Alhamdulillah, baik. Boleh perkenalan dulu nggak nih? Boleh. Ya, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semuanya dan kepada keluarga besar Sekolah Indonesia Kairo yang sudah memberi kesempatan saya untuk menjadi narasumber kali ini yang dimoderatori oleh Saudari Anggi. Ya, nama saya Huzil panjang saya Huzil Alfa, saya dari Waseda University di Tokyo, Jepang. Tapi sekarang saya lagi sedang exchange di Perancis dari bulan September tahun lalu sampai Juni tahun ini selama setahun ya. Sekarang saya lagi nggak di Jepang, saya sekarang lagi di Perancis ya. Ya mungkin itu aja. Ya mungkin Karina. Oke, mungkin kalau mungkin teman-teman juga ada beberapa yang tahu ya, nama aku Dewi Korina, bisa dipanggil Kak Karin. Aku sekarang sekolah atau pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, sekarang aku mengambil pendidikan tata boga dan sekarang aku sedang semester 4. Tuh. Apa nih pengalaman yang berkesan waktu masih sekolah di SIK yang sampai sekarang masih kakak-kakak ingat? Wah, pertanyaan yang bagus ya. Ada beberapa ya. Salah satunya adalah mengikuti Paskibra ya. Jadi pada tahun 2019 lalu saya mendapatkan kesempatan untuk mengibarkan bendera merah putih di KBRI Kairo, dan sebelumnya saya pas di Indonesia saya sudah pernah Paskibra juga, dan saya sangat bercita-cita untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Nah, akhirnya pada 2019 KBRI Kairo merekrut banyak siswa-siswi dari SIK untuk mengibar bendera, dan saya diberi kepercayaan untuk menjadi pasukan Paskibra juga. Dan saya sangat bahagia sekali dan sangat bangga dengan prestasi itu. Dan yang kedua adalah saya juga bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa ikutan pentas angklung dan seni musik lainnya yang mempromosikan budaya Indonesia di panggung. Seperti saat bulan November 2019 lalu, kalau nggak salah, ada pentas dan itu kita ditonton oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Mesir, dan itu sangat mengesankan sekali bagi saya. Dan ketiga juga saya juga sangat kangen juga dengan adanya Jumat Sehat. Saya nggak tahu juga sih apakah masih ada program Jumat Sehat di Sekolah Indonesia Kairo sekarang. Tapi jadi Jumat Sehat itu di mana kita mengadakan seperti acara bukan kayak olahraga atau main bola tiap hari Jumat di Nasr City, dan saya sangat menantikan mulu tiap hari Kamis karena besoknya bakal ada main bola. Ya, gitu sih menurut saya. Aku juga anak basket. Oh iya? Iya. Saya Yang terpilih tahun berapa? tahun 2000. 2022. Oh, 2022 tahun lalu. Wah, hebat. Kak Karin gimana? Oke, tadi pengalaman ya yang didapat dari Sekolah Indonesia Kairo. Iya. Oke, kalau pengalamannya sendiri tuh sebenarnya banyak banget ya, seperti apa yang tadi telah disebutkan sama Mas Huzil. Itu salah satu bentuk dari pengalaman-pengalaman kita untuk bersosialisasi dengan orang-orang, kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, kemudian untuk menambah pengalaman kita gitu ya. Kalau di SIK sendiri menurut aku banyak banget mengubah diri aku, karena aku di SIK sendiri kan udah dari kelas 8 SMP ya. Nah, di situ mulai dari aku yang kurang pede, mulai aku yang masih malu-malu, hingga sekarang yang mungkin aku sekarang lebih bisa percaya diri dengan adanya program-program di Sekolah Indonesia Kairo. Misalnya seperti kita mengikuti angklung internasional gitu ya, seperti Children's Day yang waktu itu kita pernah ikutin tahun 2018 ya, kalau nggak salah tuh. Iya, itu 2018. Terus setelah itu mulai dari internasional, nasional maupun tingkat sekolah, pokoknya tuh semua murid di SIK itu nggak ada bedanya deh. Pokoknya semuanya pasti dikasih kesempatan untuk melakukan segala hal, mulai dari menjadi MC, mulai dari mengikuti Paskibra, mulai dari
mengikuti lomba-lomba seperti itu sih. Pokoknya FISIK ini berkesan banget bagi aku. Oh, betul tuh Kak. Betul sekali. Lalu Kakak waktu masuk ke kampus gimana ceritanya? Jalurnya apa dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau saya sih nggak ada ya namanya jalur kayak SBMPTN di mana itu jalur tertulis yang harus sit-in exam. Pertama-tama program saya itu di UAS itu ada program bahasa Inggris. Jadi cara masuknya itu jauh lebih simple daripada yang di Indonesia ya, cara masuk universitas di Indonesia. Tapi banyak dokumen-dokumen harus disiapkan. Ya, jadi saya akan memberitahu kalian apa saja yang saya alami ya, dokumen-dokumen apa saja yang saya siapkan menurut dari pengalaman saya ya. Yang pertama saya submit tes kemampuan bahasa Inggris dan itu sekitar skor 6 sampai 0,5 itu sudah cukup untuk bisa diterima di universitas saya. Yang kedua adalah untuk mensubmit motivation letter atau essay. Ya, di sini kamu harus tulis kayak mengenai alasan kamu daftar ke universitas ini, memperkenalkan diri kamu lebih dalam, alasan kamu memilih kampus ini atau jurusan ini, dan organisasi apa atau aktivitas apa yang pernah kamu lakukan pas SMA dulu. Nah, yang ketiga adalah yang saya harus submit adalah surat rekomendasi dari guru. Nah, surat rekomendasi ini adalah jadi universitas itu meminta guru yang sudah mengajari kami, salah satu guru yang mengajari kami pas SMA itu untuk memberikan surat rekomendasi. Pada saat itu saya diberikan surat rekomendasi oleh Bu Evici, guru bahasa Inggris dan IPS saya. Dan ketiga adalah ijazah. Nah, kalau untuk ijazah ini karena pas saya daftar kuliah itu masih SMA, jadi saya belum ada ijazah, masih kelas 12 itu ya. Jadi sebagai ganti saya disuruh untuk mendatangani surat expected graduation. Itu didatangani oleh atau harus ditandatangani oleh kepala sekolah Kepsek ya, bahwa surat ini melampirkan bahwa saya memang benar-benar akan lulus tepat waktu sebelum tahun ajaran di Waseda University ini dimulai ya. Dan terakhir juga SAT ini tidak wajib, tapi kalau kita memberikan SAT ini akan meningkatkan kesempatan kita untuk bisa keterima ya. Dan yang terakhir mungkin yang terakhir ini dokumen-dokumen lainnya seperti transkrip nilai-nilai dari kelas 10 dari sejak awal masuk SMA, dan yang lainnya adalah identitas paspor dan dia pendaftaran melalui website. Dan ya itu sih, itu adalah dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, itu mungkin agak rumit karena banyak yang harus dipersiapkan, tapi menurut saya ini cara masuk jauh lebih mudah ya daripada cara masuk kuliah di Indonesia yang harus sit-in exam, yang harus tes secara di kelas gitu ya. Kalau untuk Kak Karina gimana? Oke, kalau aku itu kan dari Universitas Negeri ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, mungkin Putri sendiri sekarang udah kelas berapa ya kalau boleh tahu? Kalau aku masih kelas 8 sih. Oh, kelas 8. Iya. Oke, mungkin kalau misalnya kelas 8 mungkin baru sedikit mendengar ya. Jadi itu kalau misalnya di Universitas Indonesia itu ada beberapa jalur masuk. Yang pertama ada SNMPTN, kemudian SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah, untuk sekarang ini mungkin yang teman-teman tahu itu SNMPTN itu sebagai SNBP ya, kalau nggak salah. Nah, jadi kebetulan alhamdulillah aku waktu itu keterima di jalur SNBP itu atau SNMPTN. Nah, jadi itu kalau aku itu cuma memasukkan nilai rapor aja, kemudian tinggal memilih universitasnya, dan alhamdulillahnya langsung dapat universitas yang aku pengen sama prodi yang aku pengen gitu sih. Kalau Tantangan apa yang Kakak hadapi dalam menjalani masa perkuliahan? Tantangan apa? Oke, menurut saya sih ini pas kan saya kuliah di Jepang ya, dan pada saat
2020 itu pas saya saat masuk ke Waseda University, Jepang itu lagi ditutup bordernya ya. Mereka sangat strict sekali dengan peraturan mereka, dan disayangkannya saya 3 semester pertama saya harus melakukannya secara online, belajar secara online. Dan tantangan saya adalah saya harus mengikuti kelas online dari Yunani. Pada saat itu saya sangat lagi sedang berkuliah, lagi sedang tinggal di Yunani, dan saya harus belajar dari Yunani secara online dan di Jepang. Jadi itu sekitar berapa ya? Sekitar 7 jam, 8 jam perbedaan waktunya. Dan terkadang saya harus bangun jam 3 pagi ya untuk mengikuti kelas-kelas untuk 3 semester pertama. Dan itu untuk semester pertama saya itu sangat berat sekali bagi saya karena saya harus bangun pagi sekali, subuh-subuh. Tapi akhirnya saya terbiasa, dan syukur akhirnya setelah 3 semester tahun 2022 tahun lalu, awal tahun 2022, akhirnya border Jepang dibuka. Nah, akhirnya saya bisa akhirnya merasakan menjadi anak kuliah yang sebenarnya gitu, bisa mengikuti kelas secara offline ya. Oke, mungkin langsung ya ke aku. Boleh. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin tantangannya tuh benar kayak Mas Huzil tadi ya. Awal-awal tuh mulai online, di mana di sini prodi aku banyak praktek. Nah, kalau misalnya online gimana tuh praktek? Itu sebenarnya menurut aku sangat susah sih awal-awal. Terus setelah itu kan aku kan dulu waktu SMA itu IPS ya atau soskum gitu. Nah setelah kuliah ternyata jurusan aku tuh saintek gitu. Jadi di situ aku mulai kayak wah gimana nih? Aku awalnya nggak belajar tentang saintek, nggak belajar kimia, nggak belajar fisika gitu-gitu. Kayak awal-awalnya mulai ngerasa bingung, terus ngerasa kayak aduh jangan salah jurusan. Tapi setelah dijalanin, setelah tahun ke tahun, bulan ke bulan gitu tuh akhirnya mulai bisa ngikutin gitu. Dan ya sampai saat ini juga aku enjoy aja. Mungkin bukan aku doang sih, mungkin beberapa teman aku juga yang mereka benar-benar pengen masuk ke jurusan tersebut, tapi mereka pasti di suatu saat atau di suatu situasi itu bakal menemukan suatu kesulitan gitu ya. Jadi menurut aku kesulitan-kesulitan itu sebenarnya tuh kayak sebuah tantangan gitu, yang bikin serunya tuh di situ gitu. Kalau misalnya kuliah itu kesulitan itu sebagai sebuah tantangan. Jadi menurut aku itu bukan hambatan bagi aku. Jadi lebih semangat gitu sih kuliahnya kalau misalnya ada tantangannya gitu kalau bagi aku. Itu ya. Jadi kakak sebenarnya nggak pengen masuk ke jurusan yang kakak pilih sekarang? Enggak, sebenarnya aku pengen banget jurusan ini sejak SMP gitu. Cuman aku nggak tahu kalau misalnya di jurusan ini tuh lebih ke saintek gitu. Kayak ada kimia, ada fisika. Sedangkan aku kan dulu SMA-nya IPS ya, jadi aku mau belajar itu semua. Jadi aku yang masih terombang-ambing gitu loh. Tapi ya lama-lama bisa juga. Kalau Kak Huzin, jurusannya apa? Kalau saya jurusannya itu politik dan ekonomi. Oh ya Kak, kan ini lagi bulan puasa nih ya. Tantangan apa yang kakak hadapi saat berpuasa di Indonesia, di Jepang, atau di Paris? Oke ya, untuk sekarang kalau saya tinggal di Perancis ya, tantangannya adalah mungkin jangka puasanya lebih panjang di sini karena sekitar kayak 15 sampai 16 jam. Di sini ya, imsak itu sekitar jam 5 dan kita baru bisa buka lagi jam 8 lewat, dan sekarang karena udah mulai panas ya, udah mulai summer ya, itu bukanya hampir jam 9 lah, sekitar jam 9. Itu sangat menantang sekali ya menurut saya. Juga kedua mungkin saya juga punya sesuatu juga. Pada saat 28 Maret ya, pas seminggu setelah bulan puasa mulai ya, kebetulan saya lagi di Jerman itu. Nah, uniknya di Eropa itu tiap musim panas itu waktunya itu dimajukan sejam, jadinya dimajukan sejam, namanya daylight saving time. Nah, satu saya kan udah jam 7 kan ya, seharusnya udah dibuka gitu.
saya baru sadar kok langitnya kok masih terang banget gitu. Tapi ini yakin udah buka nih. Udah saya minum aja deh karena udah buka puasa. Akhirnya saya baru sadar bahwa ada daylight saving time, bahwa waktunya dimajuin. Dan nggak taunya waktu buka puasanya itu jam 8 bukan jam 7. Jadi saya buka sejam lebih awal daripada yang seharusnya waktu untuk buka puasa itu ya. Jadi untuk kawan-kawan ya yang untuk tinggal di Eropa ya, kalian harus berhati-hati juga dengan daylight saving time. Kalian harus aware dalam hal itu karena jangan sampai terjadi seperti apa yang saya alami ya, yang bukanya itu sejam lebih awal jadinya. Ya mungkin itu sih menurut saya. Kalau Kak Karin gimana? Oke, kalau dari aku sendiri, karena aku di Indonesia ya saat ini, jadi menurut aku tantangannya tuh nggak ada yang berat gitu sih, mungkin nggak seberat kayak di Mesir, nggak seberat kayak di Eropa atau di Jepang gitu ya, nggak seberat itu. Karena di Indonesia juga aku kan dari kecil sudah di Indonesia, jadi sudah terbiasa dengan lingkungan sekitarnya gitu. Dan kalau saat ini sih karena aku anak kos, terus juga tinggal jauh dari keluarga, kemudian aku juga sebagai anak tata boga di sini tuh kayak ada tantangannya tuh lebih ke itu sih. Kalau misalnya praktek kan kita otomatis masak tuh kan, masak makanan. Nah itu waktu puasa tuh wah itu godaannya sangat sangat diuji sih, maksudnya iman kita sangat diuji gitu. Terus juga di situ kita kalau masak kan jadi nggak bisa nyobain. Nah di situ sih kita harus main feeling gitu. Terus juga kalau sebagai anak kos mungkin lebih ke kadang suka nggak sahur karena nggak ada yang bangunin juga kan gitu sih kalau sebagai anak kos. Itu aja dari aku. Jadi kalau hasil tata boganya itu dimakan nggak pas buka? Iya dimakan, tapi nanti setelah buka. Gitu. Makan bareng-bareng? Enggak, bawa sendiri. Jadi kan kita kalau masak itu per orang ya. Masak per orang, nanti bahannya tuh biasanya dari kampus, terus nanti kita tinggal masak aja gitu. Nanti habis masak, ya udah kita bawa bekal gitu. Nanti kita dimakan di rumah waktu udah buka gitu sih kalau puasa. Terus menu buka puasa biasanya apa aja, Kak? Menu buka puasa ya. Oke, karena biaya hidup di Prancis ini sangat tinggi ya, jadinya akhir-akhir ini saya berusaha untuk masak karena jatuhnya jadi lebih murah ya. Ya akhir-akhir ini saya sangat sering sih suka masak spaghetti karena itu makanan favorit saya. Dan juga nasi goreng yang simple-simple, telur segala macam. Ya, tapi kalau misalnya saya lagi bokek banget atau misalnya saya ingin cepet-cepet aja deh, nggak mau masak-masak yang lama-lama, yang rumit-rumit, biasanya saya masak Indomie sih. Seperti anak-anak kos yang lain ya, mau makan Indomie dulu ya. Di sana ada Indomie? Ada dong, banyak. Di restoran Asia sih kebanyakan sih. Di Mesir ada kan juga kan? Ada. Mesir juga Ada produksi dong. Indomie. Kalau di situ lebih mahal atau enggak? Mantap. Kalau di sini sih kita karena impor ya. Kalau di Mesir kan itu mereka ada pabriknya sendiri nggak sih di Mesir atau ada impor dari Saudi? Ada pabrik. Saya lupa. Tapi kalau di sini ada pabriknya ya. Jadi jatuhnya lebih murah, jauh lebih murah. Kalau di sini mungkin agak lebih mahal karena kita impor dari Belanda sih. Jadi ya agak lebih mahal tapi termasuk murah sih, rata-rata murah sekali sih kalau untuk Indomie di Prancis ini. Oke, dari aku ya, mungkin langsung aja. Kalau dari aku sendiri, seperti tadi yang aku udah sempet singgung, kalau misalnya berbuka itu, kalau misalnya pas kita dapet kayak hasil praktek, terus kalau misalnya pas nggak dapet jadwal praktek, aku biasanya lebih sering beli sih karena kecapean kuliah juga sore gitu ya. Terus kayak gitu kalau misalnya di Indonesia mungkin Putri atau Huzil juga tahu itu tuh kalau misalnya mau berbuka puasa pasti banyak orang yang jualan takjil, banyak orang yang jualan makanan di pinggir jalan gitu kan ya. Nah itu menurut aku di Jogja itu benar-benar rame banget, mau kita jalan kemana aja pasti ada yang jualan. Jadi tuh kayak kalau buka biasanya aku beli, terus kalau misalnya sahurnya itu sih kadang Indomie atau mungkin beli waktu malamnya kayak gitu sih, nggak nentu juga.
Oh, gitu. Kalau di Mesir biasanya kita makan ya sayur sama daging gitu kayak kufta. Kakak pernah coba kufta nggak? Daging kufta gitu. Kofta kan? Iya, Kofta. iya. Oh, pernah dong. Wah, Mesir emang the best deh kalau makan makanan dah. Shawarma, aduh, enak-enak deh. Aduh, jadi kangen Mesir jadinya makan makanannya. Salvo, pengen. Salvo. Anak-anak sih juga biasanya kalau istirahat ke Salvo tuh. Savo. Oh, sering ya kamu ke Savo ya? Sering. Kayaknya semua anak sik gak sih dari dulu? Iya. Saya suka sama Abu Rames. Cobain nggak? Oh, enggak, belum pernah. Oh, udah Abu Rames tutup sekarang. Hah? Abu Rames. Udah tutup? Iya. Oh, astaga, baru tahu. Mohon maaf, Itu baru tahu. banget gak sih padahal. Iya, aduh, kangen deh. Nggak pernah nyobain, ketinggalan banget ya. Ya. Nah, Kak, oke. Sekarang kita balik lagi ke soal kuliah. Kira-kira kakak berapa lama lagi lulus? Dan setelah lulus mau lanjut kuliah atau lanjut kerja? Oke, kalau untuk saya ya, berapa lama lagi ya? Ya, kalau semoga semuanya lancar semua ya. Kalau kayak gitu, saya akan lulus tahun depan, tahun 2024, dan insya Allah saya ingin melanjutkan pendidikan saya di S2. Ya, saya sekarang sedang mencari-cari universitas yang saya ingin tujui untuk S2 nanti ya, setelah jurusan-jurusannya juga. Ya, kalau bisa saya ingin S2 di negara yang bahasa utamanya bahasa Inggris agar lebih mudah ya beradaptasi dengan masyarakatnya. Karena sejauh ini saya kalau tiap kuliah kan saya di Jepang, terus di Prancis sekarang kan. Jadi nggak pernah gitu kuliahnya di negara yang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya saya kalau bisa pakai bahasa Inggris ya di negara yang bahasa utama bahasa Inggris itu sih. Ini saya setelah saya lulus S1 sekarang ini. Oke, kalau aku kan jadi di Indonesia itu rata-rata kalau misalnya S1 itu 3,5 tahun atau 3,5 tahun sampai 4 tahun ya. Nah, kebetulan aku saat ini udah menempuh 4 semester atau 2 tahun gitu. Nah, jadi bisa dihitunglah seberapa dan insya Allah kalau misalnya tepat berarti lulusnya itu sekitar 1,5 tahun lagi insya Allah kalau misalnya tepat dan cepet gitu ya. Mohon doa ya aja. Amin. Dan kalau misalnya mau lanjut kemananya, ya pengennya sih lanjut kuliah sambil kerja gitu ya. Cuman nanti belum tahu, lihat aja ke depannya. Itu pokoknya yang terbaik buat Uzil, buat Karin, buat Putri. Amin. Makasih banyak. Boleh gak nih kasih tips untuk teman-teman di SIK yang mau melanjutkan kuliah? Apalagi yang di luar negeri tuh, pada banyak yang minat lah. Oke nih. Pertanyaan yang bagus ya. Buat kalian yang pertama yang ingin kuliah di luar negeri ya, kalau bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Misalnya kalian sekarang lagi kelas 11 dan itu kalian harus sudah menyiapkan dokumen-dokumennya dari saat itu juga kelas 11. Ya, misalnya kelas 11 itu kamu udah nyari mau ke universitas mana, ke negara mana. Nah, setelah kalian sudah memutusi mau kuliah di negara mana, di jurusan mana, kalian ke website universitas tersebut dan kalian lihat deh keperluan apa yang mereka minta, dokumen-dokumen apa yang kalian minta. Nah, kalian persiapi itu dari kelas 11 juga. Misalnya IELTS. Kalau dari pribadi saya udah menyiapkan IELTS sebelum saya masuk ke kelas 12, saya udah ada IELTS segala macam ya. Nah, kenapa saya bilang harus cepatnya? Karena itu kuliah di luar negeri itu pendaftarannya itu pas sedang kita kelas 12 ini gitu ya. Nah, biasanya pendaftaran universitas itu ya untuk entrance yang bulan Agustus September itu pendaftaran kuliah itu dari bulan Oktober sampai bulan Mei. Nah, sebaiknya kalian daftar itu dari awal-awal dulu ya, dari paling awal dari Oktober karena kesempatan kalian untuk masuk itu lebih besar kalau kalian lebih awal daftarnya. Nah, makanya itu kalian persiapi dokumen-dokumen tersebut sebelum pendaftaran itu dibuka kalau bisa, itu sih.
Ya, jadi jadi intinya yang saya sarankan adalah kalian harus siapkan di kelas 11 dan kalian harus persiapin jauh-jauh hari lah, itu sih tentu penting. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin sebenarnya secara garis besarnya itu sama ya kayak Mas Fuzil tadi. Jadi itu benar banget kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari, baik mau sekolah, mau yang melanjutkan di luar negeri maupun yang mau di dalam negeri gitu. Kalau di sini aku mungkin mau ngasih sedikit tips aja ya buat nanti kalau misalnya udah di bangku perkuliahan. Menurut aku kalian harus lebih banyak bersosialisasi dan pokoknya ikut organisasi gitu, ikut organisasi mulai dari universitas, fakultas maupun dari prodi sendiri, dan juga kalau bisa ikut organisasi atau ikut panitiaan di luar kampus gitu. Karena menurut aku pribadi itu di situ kita benar-benar banyak banget dapat benefit gitu ya, mulai dari kita dapat teman baru, kemudian kita dapat pengalaman baru, kita dapat soft skill gitu, terus melatih soft skill kita, terus juga kalau bisa udah belajar sejak SMA maupun SMP gitu. Mulai dari kalau di Sekolah Indonesia Kairo kan itu ada OSIS, kemudian ada yang kalau misalnya OSIS dari seluruh SILN itu kan. Nah, itu kalau bisa diikutin, pokoknya di universitas maupun di sekolah itu kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan. Kita pokoknya harus benar-benar banyak mencari teman, banyak mencari relasi, karena menurut aku pribadi itu benar-benar sangat membantu kita di masa depan. Dan sekarang juga, walaupun aku baru semester 4 ya, menurut aku juga udah banyak banget manfaatnya di aku kalau misalnya ikut organisasi itu. Jadi jangan cuman akademik terus gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, guys, inget ya tips-tipsnya untuk yang mau kuliah, atau yang udah mendekati kuliah gitu. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Semoga kuliahnya berjalan dengan baik dan puasanya juga berjalan dengan lancar. Amin. Mau nitip salam buat Amin. guru-guru atau teman-teman Disik nggak? Ya, boleh ya untuk para kawan-kawan dan para guru-guru SIK ya yang sedang menonton Sapa Ramadan ini ya. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang saya yang di SIK dulu ya, karena kita sudah berjuang bersama ya hingga di titik sekarang ini, dan juga untuk pada guru-guru SIK yang sudah mengajari saya turut berterima kasih ya sudah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga saya bisa berada di sini sekarang ini gitu, bisa berkuliah di luar negeri, di Jepang, di Perancis. Saya sangat berterima kasih pada semua itu ya. Ya, itu sih. Oke, kalau dari aku mungkin mau ucapin makasih juga buat Bapak Ibu Guru, karena berkat Bapak Ibu Guru kita udah sampai di titik ini gitu, walaupun belum jadi apa-apa ya gitu, walaupun belum jadi apa-apa. Terus juga semoga Bapak Ibu Guru, Bu Era, Bu Fitri, Pak Doni, semuanya sehat selalu. Terus juga pokoknya hebat-hebat banget guru-guru di Sekolah Indonesia Kairo, dan teman-temannya juga seru-seru. Berarti adik-adik ya, sekarang adik-adiknya juga seru-seru, dan semoga kalian juga bisa jadi orang sukses banggain Sekolah Indonesia Kairo dan Bapak Ibu Guru serta orang tua. Itu aja sih. Makasih Hamita, Putri. Ya, makasih banyak. Oke, sekian untuk Sapa Ramadan edisi terakhir ini. Sampai jumpa di Sapa Ramadan tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.